94.9 Goons FM, good news for the family. Selamat pagi, kembali di Sabrha Menja ya, gitu Sel ya. Kalau di hari ini, di hari Rabu, seperti biasa ada Sabrha Menja dari jam 9 sampai jam setengah 11 atau kira-kira mungkin 1,5 jam lah ya. Kebersamaan kita untuk ngobrol, untuk menjawab sebetulnya pertanyaan-pertanyaan dari Anda, dari pendengar, dari Good News Family di mana saja Anda berada. Nah, persoalannya adalah pertanyaan minggu lalu, Ningru masih simpan ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab terlebih dahulu gitu ya di hari ini. Jadi pertanyaan yang sudah masuk di hari ini ya dari pagi tadi sudah masuk beberapa pertanyaan, saya simpan terlebih dahulu. Kalau ini selesai nanti saya akan mulai bacakan pertanyaan-pertanyaan dari Anda yang masuk hari ini. Tapi kalau enggak gitu ya, aduh, kalau enggak nanti, ya kita baca di minggu lalu, minggu depan gitu ya. Terus aja begitu ya gitu saya lihat. Oke. Nah, kita nggak sendirian, Ningrum nggak sendirian, tetapi bersama dengan Ibu Evangelis Elizabeth Philip yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Anda, ya. Dan sudah terhubung melalui aplikasi Zoom dengan beliau. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Ningrum. Apa kabar, Bu? Kabarnya luar biasa. Iya. Sama tidak berubah dulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, PR-nya minggu lalu adalah Immanuel. Allah beserta kita, terus yang disambung dengan dan ketahuilah. Udah dikerjain belum PR-nya? Setiap hari loh ya. Oke, Bu, Ningrum masih simpan pertanyaan minggu lalu. Jadi minggu lalu tuh kita menyisakan beberapa pertanyaan yang belum selesai gitu ya, belum belum dibacain gitu. Jadi kita bacain di sekarang, nanti kalau pertanyaan minggu lalu ini selesai, kita bacain yang pertanyaan yang hari ini juga yang sudah banyak juga. Oke, Oke siap. ya. Ya Bu ya, ya ini selanjutnya, ini pertanyaan dari minggu lalu nih. Selamat pagi Bu, kalau ada orang kos di tempat saya, kan udah sepakat bayar kos tiap bulan tanggal berapa. Waktu ditagih alasannya tidak punya uang minta mundur 3 hari. Saya kasih keringanan gak apa-apa mundur 3 hari. Setelah 3 hari saya datangi lagi, tapi orangnya bilang belum ada uang lagi. Terus apa yang harus saya lakukan? Apa perlu saya usir atau bagaimana Bu? Ditanya dulu. Ditanya dulu, ada persoalan apa? Setelah ditanya ada persoalan apa, ada masalah apa? Karena kalau biasanya dia bayar biasa tepat terus, mungkinkah dia ada masalah? Kalau dia memang seorang pekerja, apakah ini yang kos ini sudah kerja atau anak kuliah? Dan nanti dari situ kita bisa doain gitu ya, tanya Roh Kudus apa yang sikap apa yang harus kita ambil. Kalau memang anak ini dalam kesulitan karena kondisi orang tua yang masih bisa belum bayar atau ada ngadepin masalah, nah coba ditanya gimana solusinya. Diajak berunding dulu. Tapi kalau dia sudah bekerja dan uangnya dia terlibat di dalam perjudian dan sebagainya, itu kita baru ambil tindakan. Kalau dikasih kesempatan udah nggak bisa, ya udah sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan aja. Itu aja. Ya. Karena Oke. saya ngadepin sama teman anak saya nggak bisa bayar kos gitu. Ternyata dia udah berusaha kerja sana sini karena orang tuanya lagi punya masalah sehingga dia nggak bisa bayar kan. Tapi anak ini sudah berusaha kerja, ngambil apa jaga toko dan sebagainya. Tapi memang nggak bisa gitu loh. Jadi kalau yang seperti itu, kasus seperti itu, kita bisa tolongin sebentar, tunggu atau gimana. Kalau tempatnya banyak, ya boleh.
Kalau punya belas kasihan loh ya, tapi kan semua orang nggak bisa disamakan dengan saya gitu. Ya. Tapi kalau memang sudah nggak ada ini, ya ambil keputusan sesuai jalur perjanjian aja. Ya. Oke, lanjut ya. Bu, lagu Tuhanku mau menyenangkanmu, Tuhan bentuklah hati ini. Kalau Bu Elis yang nyanyi, ada yang diubah nggak? Ya, Lagunya kenapa? harusnya nggak usah bilang bentuklah hati ini, nggak usah. Tuhan sudah pasti bentuk, nggak usah mbok kongkon, Tuhan nggak usah diburu. Kadang-kadang pengakuan perkataan kita itu seringkali ini justru mengundang masalah buat diri kita. Satu kali itu saya punya teman, tiap pagi bangun pagi buka pintu, oh tapi dia cerita ini kesaksian ini dengan bangga, dengan bahagia. Dia buka pintu rumahnya sambil berkata, silahkan. Pencobaan itu ya, itu ngerjain dia sampai habis-habisan loh. Saya ngeliatin dia ya, saya kaget ngeliat ini orang doa kok nantang gitu, kayak orang nantang. Yang ditantang tuh bukan Tuhan sebetulnya. Setan akhirnya yang ngaju. Itu anaknya cantik banget. Akhirnya tuh menikah sama anak jalanan loh. Bukan saya bukan menghina anak jalanannya ya. Maksudnya kan anaknya dia udah cantik, terpelajar, sekolah sampai ke luar negeri, terus akhirnya cuma dapat orang begituan gitu loh. Kita nggak merendahkan, sekali lagi nggak merendahkan statusnya ya. Tapi ya, memang pergaulannya nggak bener gitu loh. Yang amburadul begitu. Oh anaknya lagi juga nggak karuan, bisnisnya habis-habisan. Sebentar, ada satu lagi pembicara yang suka mengundang, wes silahkan dikerjain, silahkan dibentuk, silahkan, pokoknya kata-katanya begitu semua. Saya tak kalau nggak salah tuh Pak, siapa ya? Pokoknya ada satu pembicara terkenal dulu. Tahun-tahun itu dia kalau berdoa itu suka gitu. Ayo wes bentuk aku rapopot coba ono gitu-gitu loh. Yang gitu-gitu memang derawasi sih, tapi kalau ngerubah dirubah piye aku ya belum ngerti. Tuhan bentuklah. Nah itu harusnya anak-anak bejana untuk hormatmu. Itu kan tulisannya gitu. cemerlang Kayak tempat emas murni. murni. Ya itu. Kaki maksudnya gini, ada banyak kata-kata yang sebetulnya itu sudah bagian Tuhan tanpa kita minta. Karena kita sadar aja bahwa kita ini penjuna apa namanya? Tuhan itu penjunan dan tanah liat. Tanpa kita minta, dia akan membentuk. Nah kalau kita yang dibilang bentuklah, terus misalnya di perintah Tuhan ini jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Malah kita nyanyi Tuhan, jaga hatiku, itu adalah lagu. Tuhan, engkau menjaga hatiku tuh loh. Engkau apa lagunya aku lupa, cuman aku ingat sebetulnya. Iya. Ya, nah itu maksudnya Tuhan nyuruh kita yang jaga, kok malah kita nyuruh Tuhan. Ya, nah itu aja yang ndak klop tuh yang begitu-begitu. Iya. Ini kalau direnungkan lagi ya lagu ini tuh kita minta Tuhan untuk bentuk hati kita gitu ya. Padahal secara nggak sadar kadang-kadang ketika Tuhan sedang melakukan bagiannya untuk bentuk hati kita, kita nolak. Kita menghindar. Kita nggak mau. Nah itu dia. Ya jelas ya. Biarkan dan izinkan bagiannya Tuhan ya bagiannya Tuhan aja lah gitu. Lagu itu loh, kau menjaga hatiku. Iku mbok kuwi lah ya. Ya wis. Kalau Tuhan menjaga itu masih oke. Tuhan menjaga hati karena kalau dilihat di Yeskiel 36:27
Roh Tuhan itu diberikan diam dalam hati kita supaya kita hidup menurut perintah, hukum, dan ketetapan Tuhan. Ya. Ya, oke. Itu kan depannya Tuhan inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku. Itu kan, Aku Bu? mau kau yang menjaga. Ya. Ini yang ku mau, loh, yang mau tuh Tuhan, bukan kita. Dibalik-balik gitu itu. Tuhan mau kita jaga hati kita, bukan kita yang mau Tuhan jaga hati. Oke, lanjut ya. Selamat pagi Bu Elis, pagi Ningrum, pagi. Tolong tanya, apakah betul makhluk halus itu suka berada di kamar mandi? Terima kasih. Gini, makhluk halus itu setan lah ya, setan ya. Mana setan ada yang halus, nggak ada. Nah, orang Jawa dulu memang bilang lelembut gitu ya. Ya, makhluk halus. Saya suka tinggal di tempat yang gelap-gelap dan jorok, kotor. Karena dia memang gelap kan. Dia maunya tinggal di gelap-gelap. Maka saya nggak suka kalau rumah itu peteng bededet gitu. Kasih lampu dong supaya terang. Cari aja lampu yang sekarang cuma 5 watt, 3 watt, itu kecil-kecil tuh banyak kok. LED itu murah-murah itu kan. Kasih yang penting kalau malam tuh jangan singup gitu loh. Ya. Itu ya. Makhluk halus. Orang nyebutnya makhluk halus. Iya ya, orang Jawa bilang ngomongnya lelembut. Makanya terus bahasa jadi makhluk halus. Selamat pagi Bu Elis. Gak mandi. Gimana Bu? Halo Bu? Ningrum. Ya. Iya. Keputus tadi. Kenapa? Nggak apa-apa. Ya ampun, tadi aku ngoceh terus ini. Oh iya betul. Nggak kedengeran. Karena setan itu gelap dan jorok, maka dia sukanya tinggal di tempat yang gelap dan jorok. Misalnya nggak cuma kamar mandi. Kalau kamar mandi ini jorok dan gelap, ya pasti dia suka di situ gudang-gudang itu ya, tempat lorong-lorong. Makanya saya tuh selalu nganjurkan kalau punya rumah, udahlah di tempat yang kecil tuh kasih aja lampu yang 3 watt, 5 watt, itu yang paling kecil tuh kan ada. Yang penting ada penerangannya sedikit. Ya. Jadi biar tetap nyala gitu ya, tetap terang gitu loh. Tetap nyala kalau malam. Itu kalau itu tapi orang-orang menurut apa ya, kayak orang dulu gitu ya. Dulu ibu saya itu selalu pesan kalau rumah walaupun ditinggal nggak ada atau rumah kosong harus ada satu lampu minimal yang tetap nyala di dalamnya. Beliau tuh selalu pesan begitu. Itu benar kan? Iya betul. Sebetulnya pada prinsipnya itu supaya ada satu lampu yang dipasang itu yang hidup itu sebetulnya dalam pengertian ini loh, supaya rumah tuh enggak serem. Kalau gelap gitu ya, aduh kumuh banget gitu ya, kan jadi kelihatannya kesannya serem, kayak rumah hantu. Padahal sebetulnya pengertiannya ya nggak harus lampu ini, yang harus ada itu ada penghuninya dan penghuninya tuh hidup dalam terang. Tapi walaupun ada dalam terang, kalau untuk interior, terus untuk keamanan rumah, untuk supaya dipandang rumah ini enak, kasih lampu. Iya betul. Sore dinyalain gitu. Oh, di jalan di rumah yang lorong-lorong gitu, tetaplah dikasih lampu dapur atau di mana sih. Bahkan dulu waktu saya kecil, rumah itu kan di samping itu ada kayak kebun yang gede gitu, tapi memang ada pagernya pagernya tuh dikasih lampu loh, saya pikir kebun malam-malam dikasih lampu gitu. Kata ibu saya, "Ben ketok," katanya. Betul. Nah itu lebih tepat itu, gen ketok. Nah ada apa-apa itu biar kelihatan gitu loh. Iya betul. Itu,
filosofi falsafah orang Jawa gitu ya, tapi itu memang ternyata ada hal baik gitu kan di situ. Oke. Ya. Lanjut. Pagi Bu Elis, menyambung pertanyaan tentang setelah mati kita kemana. Yang mau saya tanyakan berarti orang-orang yang sudah meninggal belum ada yang masuk ke surga atau neraka ya Bu, sampai kedatangan Tuhan lagi. Terima kasih. Betul. Kalau orang-orang mati sebelum Yesus bangkit dari antara orang mati, Hmm. dia kan ada di alam penantian semua. Tapi ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, mereka semua ikut dibangkitkan, ikut dibawa keluar. Ya. Itu ada toh di surat apa, bahwa dia membawa tawanan itu loh, Oh iya iya. membawa tawanan ikut keluar semua. Iya. Ya itu. Jadi kalau sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati naik ke surga, dari zaman kita para rasul-rasul itu semua masih ada di alam penantian, belum ada yang dibangkitkan. Ya. Tunggu barengan nanti ketika Yesus datang kedua kali. Ya. Oke, itu ya jelas ya. Lanjut, Shalom, selamat pagi Bu Elis dan Ningrum, pagi. Mau nanya, di Roma pasal 8 ayat 19 mengatakan tentang makhluk, sedang yang di ayat 21 mengatakan tentang kita. Siapa yang dimaksud dengan makhluk itu? Roma, Bu? 8, Roma 8 ayat 19. Iya, Bahwa semua makhluk pun menunggu. Coba iya. bacain aja. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Itu ayat Ya, 19. ya, Lalu ayat ya, 21-nya, tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. ya. Yang sebetulnya kalau dibilang makhluk hidup itu Mm, dari binatang sampai ke tumbuh-tumbuhan itu semua makhluk. Yang dibilang makhluk hidup, betul nggak nih Rum? Iya, Nah itu semua. Sejak jatuh dalam dosa, kan binatang yang semestinya yang tadinya damai hidup berdampingan dengan manusia dengan damai, akhirnya kan binatang itu jadi buas, jadi liar, terkendali semua dengan dosa. iya, Ya, iya, mereka juga menantikan. iya, Pokoknya segala yang hidup lah, itu semua juga lagi menantikan akan kedatangan ini Tuhan yang kedua kali untuk dibebaskan. Ini kan gambarannya seperti pada saat di Taman Eden, Eden ya Bu ya? Ya, Ya, mm-mm. waktu itu kan firmannya berkuasa atas seluruh makhluk gitu kan, manusia itu. Tapi kemudian manusia jatuh ke dalam dosa. Lupa. Mm-mm. Ya, lanjut. Oke. Em, Bu mau nanya, Iyo. ini tentang yang Ibu sampaikan di doa kota minggu lalu, Senin lalu. Hari kebangkitan Tuhan Yesus itu beda dengan hari kenaikan Isa Al-Masih yang dirayakan tiap tahun dan ada di kalender ya Bu. Mohon penjelasannya. Maaf ini sempat Bu Elis sampaikan di hari Senin pada doa kota. Nggak ada masalah. Mm, Oke. Gimana? Saya kalau menjelaskan di sini, gini. mm, Dulu kan kita mengetahui ditulis Isa Al-Masih di kalender. mm, Tapi terakhir ini nggak tahu dari keputusan Menteri Agama, mm, mereka menyatakan bahwa Isa Al-Masih itu dengan Yesus nggak sama. mm. Maka sekarang kalendernya kan diganti. Wafatnya Yesus atau apa ya hari wafatnya Yesus atau kebangkitan Yesus Tinggal atau buka. kebangkitan Yesus. Ya, di Tulis kalender tuh jelas. di kalender itu tulisnya wafat Yesus Kristus. Nah, oke, wafatnya.
Yesus Kristus. Dulu ditulis wafatnya Isa Al-Masih. Sekarang Iya. enggak. Itu sejak kapan saya enggak tahu, tapi yang saya tahu itu keputusan dari menteri karena saudara kita yang tidak menyetujui bahwa Isa Al-Masih dengan Yesus itu beda. Jadi Menurut ini mereka. di 3 Aprilnya ditulis wafat Yesus Kristus, di 5 Aprilnya ditulis kebangkitan Yesus Kristus. Ya. Itu. Ya, oke. Ya, lanjut ya. Pagi Bu Elis dan Ningrum mau nanya. Kita Pagi. mau hormat dengan orang tua. Lalu orang tua minta saya sembayang di altar. Apakah harus dilakukan, Bu? Terima kasih. Enggak. Taat hormati orang tuamu. Sebentar. Bilang sama orang tua, saya menghormati mama, papa. Saya menghormati. Enggak bicara kurang ajar. Bisa ngomong dengan Baik. halus, sopan dan pengertian. Enggak harus bentak-bentak dan enggak usah nyemplak-nyemplak, enggak usah mengok-mengok. Hormat. Sebentar. Dalam Tuhan. Efesus 6 kalau nggak salah. Efesus 6 ayat 1, 2. Ya, Efesus 6. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena Ya, haruslah demikian. di dalam Tuhan, hormatnya di dalam Tuhan. Kalau itu menurut aturan dan hukumnya Tuhan ada, ya lakukan aja. Kalau enggak. Kalau hal ini kan prinsip kepercayaan, ya kan? Yang penting pokoknya hormat, nggak boleh kurang ajar. Yang tadi saya bilang sopan ngomongnya. Kalau sampai dibilang anak orang nggak hormat orang tua, apa puhau gitu maksudnya puthau gitu misalnya dibilang itu, ya udah diem, nggak usah dilawan. Enggak, yang penting kan itu kan karena menurut pendapatnya dia sendiri gitu. Iya. Jadi kalau perintah yang kadang kan orang bingung gitu ya, menghormatinya ini seperti apa gitu. Menghormati ini di Efesus 1 yang sesuai gitu ya. Seturut dengan kebenaran firman gitu ya. Di dalam Tuhan karena kan dikatakannya begitu. Ya, walaupun mungkin masih nanti akan jadi perdebatan gitu ya, Bu ya biasanya ya. Tapi nggak apa-apa. Keberanian, kepercayaan kita dan keberanian kita lebih takut sama Tuhan atau takut Ya, sama manusia. betul. Misalnya dulu ada teman saya yang bertobat, terus dia ngomong sama mamanya baik-baik. Mam, dia bilang gitu, saya sekarang tuh saya ikut Tuhan Yesus. Jadi sekarang saya tidak ikut sembahyang ya, Ma. Mamanya ngizinin. Malah nyiapin makanan yang nggak disajikan di tempat sembayangan. Bisa. Oke. Sebelum ngomong berdoa dulu ya. Iya. Sebelum ngomong berdoa dulu minta hikmat gimana sih cara saya menyampaikan gitu. Ya sampai ketepatan diri sendiri, minta waktu yang tepat untuk bisa ngomong sama orang tua, terus juga minta supaya orang tua dikasih pengertian sehingga ketika kita ngomong Iya. Iya. Halo, Bu. Putus ya. Sebentar ya. ya nyuruh. Iya, udah. Tadi sempat hilang. Oke. Semoga Gini, jelas. Ya, iya Ibu, sudah. sekarang udah tadi hilang lagi.
Oke, ya, ya, ini sudah ya. Tadi yang minta penjelasan tentang Ya, mentaati orang tua dengan sembahyang di altar tadi sudah jelas ya. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Minta kepada Tuhan dikasih hikmat tadi. Bagaimana menyampaikannya, gitu ya. Dikasih, pasti dikasih. Lanjut. Ini masih pertanyaan minggu lalu. Ini pertanyaan terakhir dari, dari minggu lalu. Shalom Bu Eli, shalom Ningrum, shalom, selamat pagi. Bu mau nanya, Hari Raya Purim itu apa ya? Purim itu, sebentar. Urin, itu tuh urin. Purim itu Esther itu loh Bu, kitab Esther kalau nggak salah. Pembebasannya bangsa Yahudi waktu itu. Bentar ya. Ningrum waktu itu udah cariin juga. Hari Raya Purim. Hmm, Ya. ya, betul kan? Ningrum, Yes. Ningrum, Ya, Bu. itu perayaan orang Yahudi Mm-mm. untuk pembebasan waktu masa Haman itu loh, Haman Ya, Esther tuh loh. betul. Jadi itu Spesifik. Ya. perayaannya yang dirayakan oleh orang Yahudi untuk memperingati kemenangan umat Yahudi atas rencana pembunuhan yang dirancang oleh Haman. Itu zaman Kekaisaran Persia kuno. Ya. Itu kan memang waktu itu Israel ada di dalam penjajahan gitu ya, sebenarnya gitu ya. Terus kemudian dia dirancang untuk dibunuh semuanya. Nah, terus ya kalau mau jelasnya baca di kitab Esther. Oke, Masa- itu jelas banget di kitab Esther. Oke, pertanyaan minggu lalu selesai. Sekarang kita akan jawab pertanyaan minggu ini. Oke. Selamat pagi. Pagi, Ibu. Oh, ini salah satu pendengarnya Good News. Ada di jauh sana ya, Bu ya. Lagi dengerin pakai streaming. Terima kasih. Bu, em, saya mau tanya, bagaimana pandangan Bu Elis ini sebagai kita sebagai orang Kristen yang berbeda dengan pandangan saudara kita tentang kehidupan pasca kematian, yaitu tentang ada apa sih api penyucian. Setelah 40 hari katanya baru orang meninggal benar-benar meninggalkan dunia sama seperti Yesus. Jadi kita harus intensif berdoa selama 40 hari. Apakah benar demikian seharusnya, Bu? Terima kasih. Nah, kalau Anda tanya pengertian saya, kalau Anda tanya pengertian saya, ya saya akan jawabnya seperti Alkitab katakan, Hmm. Ya. bahwa kalau kita itu nggak bisa seperti Yesus. Yesus memang ketika bangkit dari antara orang mati, dia hidup. Perhatikan kata hidup. Maka dia bisa datengin murid-muridnya. Bisa nyamperi, menyatakan diri. Masih bisa jumpai muridnya di loteng Yerusalem. Bisa karena dia hidup. Tapi kalau saudara kita, teman kita, orang tua kita yang meninggalkan, dia nggak hidup. Dia akan tetap mati. Ya. Dia tetap mati, jadi nggak ada. Paham itu menurut saya, ya kalau menurut Alkitab saya, ya enggak ya. Karena dijelas dikatakan kok, kalau manusia hidup, manusia itu mati, rohnya kembali kepada Allah yang Rohnya. mengaruniakannya, tapi tubuhnya kembali ke tanah. Itu kalau manusia. Tapi kalau Yesus itu karena dia hidup, ya dia bangkit, tubuhnya pun ikut dibangkitkan. Ya. Maka sampai ketika ketemu sama murid-muridnya, Yesus, Thomas bilang kalau aku belum mencucukkan jariku ke bekas paku yang di tangannya dan di lambung, dia nggak mau percaya. Tapi Yesus bilang nih, tuh ini dikasih tangannya supaya
Thomas bisa menusukkan jarinya ke lubang tangannya dia. Dan yang kedua, ketika itu Yesus membuktikan ke mereka ketika ketemu murid-muridnya, dia tanya gini, punya ikan goreng, punya makanan enggak? Yesus makan ikan goreng loh. Lah kalau saudara kita mati, memangnya dia bisa makan. Kita kasih sembayangan aja, nggak pernah ada yang berkurang. Tapi Yesus makan loh. Itu membuktikan bahwa dia bangkit dan dia hidup. Ya. Jadi pada 40 hari masih ada di sekitar kita. Kalau nurut Alkitab, enggak. Ya selesai. Ya. Hanya Yesus satu-satunya dari semua yang mati dan bangkit dan hidup. Dia masih bisa bergerak di antara kita. Bisa ke loteng Yerusalem, bisa nemuin murid-muridnya, bisa jumpai murid-muridnya yang mengunci diri di ruangan. Yesus bisa masuk, bisa keluar. Ya udah, itu aja. Karena dia hidup, karena dia bangkit dan hidup. Ya, semoga jelas ya. Oke. Ya. Semoga jelas. Jadi pahamnya, ya itu kan orang itu Dan punya yang masing-masing kepercayaan. pengertian itu, kalau kita telan gitu, enak sih. Buat kudus. Kalau nanti semati didoakan 40 hari bisa pindah dari neraka ke surga. Oh enak aja. Jangan ada yang hidup kudus. Nanti kalau aku mati, no. Halo Bu, suaranya Ibu putus-putus. Ya, terputus. Halo Ibu. Halo Ibu. Ya, suaranya Ibu itu putus-putus. Sinyal saya sangat bagus sayangku. Oh iya, berarti di sini ya. Iya, Sinyal di rumah penuh. Aduh. Tadi Bu tentang terakhir diulang penjelasan tentang api penyucian. Kalau kita mengambil paham itu dengan langsung. Iya kalau terjadi, kalau mengambil paham itu, kalau betul bisa ya orang setelah mati masuk api pencucian 40 hari dengan didoakan kaum kerabat, itu bisa masuk surga. Ngapain kita disuruh hidup kudus? Iya, oh iya. Ya kan? Iya, betul. Sekarang kalau kita percaya dan ternyata tidak terjadi, yang rugi siapa? Kita. Kalau saya, ya saya lebih suka selama hidup, saya hidup kudus. Saya menjaga hidup kekudusan saya. Perkara nanti ada api pencucian benar apa enggak apa-apa lah. Yang penting aku sudah hidup kudus dulu. Mempersiapkan diri. Ya. 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 Oke. Yep. Jadi kita tidak ke laduk gitu apa ya? Karena kan nggak ngerti yang ada di masa depan seperti apa. Terus apa gunanya Alkitab ini para rasul itu mengajarkan kita untuk menjaga gitu ya. Menjaga Ya, hidup menjaga kudus tak hidup. bercacat loh. Ya, Nggak betul. bercacat loh. Terus Yesus juga katakan hendaklah kamu sempurna gitu kan. Seperti Bapamu sempurna. Ya ya bukan. Itu kan pasti ada tujuannya kenapa kita harus melakukan itu gitu kan. Iya. Iya. Dan dikatakan kita ini ibadah ini dengan berjerih payah dan berjuang loh. Iya. Supaya kita bisa mencapai garis akhir. Kalau memang itu betul ajaran itu betul, ngapain Rasul Paulus segala ngasih tahu kita? Yeah. Ayo berjerih lelah dan berjuang sampai akhir. Iya. Oke. Lanjut ya. Jelas kan? Lanjut.
Shalom, Ningrum, Bu Elis, Shalom. Bu Elis, saya mau tanya, buah roh ada 9. Yang saya tanya mohon penjelasan tentang kemurahan. Buah roh itu bukan 9. Ini udah dijelaskan di beberapa waktu yang lalu. Iya. Satu rasanya yang berbeda. Ya, buahnya satu namanya buah roh. Nah, Bukan buah-buah roh, tapi buah roh. ya. Cuman dari buah roh ini dia punya 9 rasa. Mm-mm. Kasih, sukacita, Dan damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. 9 rasa, rasa nano-nano. mm, Nah, ya, udah, itu ada dalam diri kita. Oke? Tadi ya. yang ditanya apa? Murah hati, Kemurahan. kemurahan. Ya, penjelasan tentang kemurahan. Ya, kemurahan itu ya, kita ini bisa punya kemurahan hati. Seperti Yesus itu loh. Ya. Nggak pelit. Murah hati nggak bicara bagi harta aja. Tapi membagi pengertian. Membagi ilmu. Membagi kepandaian. Murah hati. Apa? Oh, tangan kakinya enteng untuk mau nolong orang. Berani berkorban baik tenaga, waktu, dan perhatian. Ya. Itu murah hati. Satu kali ketika saya ngajar di Telogo, saya masuk ke desa Telogo itu, Pak Lurah itu jengkel. Karena kita pada waktu itu kita belajar tentang Tito Alba di Jawa Timur di Ngerambe, ya, bayar 17 juta lebih, tapi pas giliran Pak Lurah dan orang-orang desa Telogoweru itu menemukan telur Tito Alba, bertanya nih sama gurunya yang di Jawa Timur itu. Saya nemuin telur, gimana caranya menetaskan telur ini? Dijawab, cukup Pak Lurah bayar 3 juta. Sama saya nanti saya ajari untuk menetaskan itu burung, telur burung. Pak Lurah, Masya Allah. Gitu. Masa cuma ngajari gitu aja suruh bayar 3 juta. Itu orang pelit ilmu. Kalau orang makanya sejak hari itu saya bilang sama Pak Lurah, Pak, sakit ya kalau diperlakukan orang begitu. Lain kali kalau ada orang mau tanya sama kita, ajarin aja semua tanpa embel-embel, bayar. Nggak usah, ilmunya bagi semua aja. Nggak, jangan ada yang disimpan, bagiin semua aja. Hmm. Itu orang yang murah hati terhadap ilmu. Hmm. Supaya apa? Saya bilang, filosofinya saya kasih dengan filosofi ketika kita menemukan sumber air, mata air. Ketika kita temu mata air, ada orang mau belajar, minta, kasih. Ya. Ditimba terus ilmu kita. Ditimba terus diambil, nggak apa-apa. Jangan pernah takut. Ketemu air, mata air tuh semakin diambil airnya, semakin disedot, airnya semakin bening, dan airnya semakin beludak meluber. Ya. Tapi kalau kita ketemu sumber air, kita diminta airnya, kita pelit, kita nggak murah hati, kita nggak mau bagi, lama-lama sumbernya itu jadi mati, airnya keruh dan mati, Ya. nggak akan nyumber lagi loh. Itu betul, sudah Betul. saya alami berulang kali, ya. Ya. Oke. Ya, itu ya tentang kemurahan. Oke. Lanjut. Sebentar. Bentar ya, Ningrum sambil liatin dari bawah. Karena ini pertanyaannya banyak. Terus ada yang dari bawah-bawah. Ini sudah dijawab. Ini sudah.
Sebentar, tadi nih kok nggak ketemu ya. Oke, oke, oke. Hmm. Lanjut ya, nih ya. Pagi Bu Elis, pagi Ningrum, pagi. Bu, pikiran saya itu sering kemana-mana. Kemana-mana itu gimana? Misalnya, Ngelamun, gimana? mengembara. Pikirannya mengembara, melayang-layang. Gini, dia menuliskan gini, misal saya WA seseorang, nggak dibales-bales. Tahu-tahu saya mikirnya jangan-jangan orang itu marah sama saya. Terus kalau Oh lihat iya, apa lagi pikirannya tahu-tahu muncul jangan-jangan dia marah. Cara melatihnya bagaimana ya Bu? Saya tiap hari sudah rutin memperkatakan firman. Dalam satu hari bisa ratusan kali saya deklarasi, tapi kok belum mari-mari ya Bu pikiran negatifnya. iya. Mengatakan firman boleh. Tapi makanya firman yang mana yang paling tepat. Menawan pikiran dan menaklukkannya kepada pikiran Kristus. Ya. 2 Korintus 10. 2 Korintus 10. 2 Korintus 10. Ayat 5. Atau mulai dari 3 juga nggak apa-apa. Ya, 2 Korintus 10 ayat 3. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala Nah, pikiran menawan segala pikiran dan dan menaklukkannya men kepada Kristus. ya udah itu lakuin itu aja. Ditawan, diperintahkan. Enggak, iblis kamu nggak bisa pecahkan konsentrasiku. Ya, Kamu nggak bisa membawa jiwaku mengembara, memikirkan hal-hal yang aneh-aneh yang belum tentu terjadi. Sekarang aku perintahkan dalam nama Yesus, pikiranku takluk pada pikiran Kristus. Mulai katakan Filipi 4, aku mau memikirkan apa yang benar, yang baik, yang indah, yang mulia, bla 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 bla. Itu yang dibilang peperangan rohani itu ya di situ di pikiran. Dulu saya pernah dan sering ngalami. Kenapa ya orang ini ditelepon nggak mau kok nggak ngangkat? Aduh jangan-jangan dia marah. Jangan-jangan dia marah. Kita nih seringkali diajak berandai-andai sama setan. Diajak berpikir begitu-begitu. Nah kalau sudah segitu, ikat pikirannya, tolak pekerjaan iblis, taklukkan pada pikiran Kristus. ya, Ya, latihan pasti bisa. Dan latihannya itu nggak bisa sekali 10 kali. Latihan terus sampai mahir. ya. Jadi setiap kali dilakukan Oke, lagi. Setiap kali Ningrum. lakukan lagi. Ya, Bu. Nggak bisa Ya, hanya nggak bisa hanya sekali gitu ya, langsung. Lanjut. Bu, saya kan jualan gitar. Lebih enak model harga net atau harga yang bisa ditawar-tawar orang ya, Bu? gini. Tanyain orangnya, kamu mau harga net atau harga yang bisa digoyang? Gitu aja. Karena orang itu punya kebiasaan suka menawar. Hmm. Kayaknya kalau ndak nawar tuh kok ndak abdol. Ya, Hmm. jadi kasih aja harga monet atau harga yang masih bisa tawar menawar. Kalau tawar menawar sekian, kalau net harganya sekian. Dah, jelas gituin aja. Ya. Kalau kita sudah biasa jual harga net, tapi memang harganya kita lebih baik dan murah, nggak bisa digoyang lagi, ya orang akan
Nggak capek kita. Kalau saya milih net, udah segini. Ditawar nggak bisa, ini sudah memang pas gitu loh. Jadi lain kali dia kalau beli sama kita nggak bisa nawar. Tapi kita yakin bahwa barang kita lebih murah. Walaupun kita nggak rugi loh ya. Kalau kerja jual murah, rugi juga nggak ada gunanya. Yang penting kualitas kita bagus, barang kita hasilnya bagus, rapi, suaranya nyaring, udah pede aja kasih harga. Ya. Ya, Ya, kalau kita oke. tahu kualitas kita dan kita pede tadi ya, Bu Eli sampaikan percaya diri. Lanjut Ya. sebentar. Bu, lagu yang refrennya dan aku kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanku akan memperoleh bangsa-bangsa. Itu liriknya ada perlu yang diubah nggak, Bu? Ini kita jadi konsul lirik ya. Iya makanya puji Tuhan. Coba belajar sendiri gitu loh. Belajar sendiri dan mengembang ke Ke kanan ke kanan ke kiri, keturunanku. memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Itu Terus kan terakhir siapkanlah hatiku. Betul ya? Lupa. tuh Beneran, Bu? nggak tahu diriku kata. Udah Diriku itu ya? nggak apa-apa firman kok. Itu firman plek itu. Bentar. Sebab engkau kan mengembang. Siapkanlah dirimu, Bu. Oh dirimu ya. Mm-mm. Nah ya bukan hatiku. Siapkanlah dirimu ya Oh benar. iya benar ya. Betul. Oke kok itu. Karena itu ngambilnya sama plek itu di Itu kan diambil dari Yesaya. Yesaya, betul. Yesaya. Lapangkanlah kemahmu itu ya. Lanjut, lanjut. Deh, oke. Terima kasih sudah kirim pertanyaannya. Lanjut. Pagi Bu Elis dan Ningrum. Pagi. Bu, saya kalau lesu Aduh. secara rohani, saya ucapkan firman di Ibrani 4 ayat 16. Ibrani 4 ayat 16. Ya. Dan dengan penuh keberanian aku menghampiri tata kasih karunia Allah. Ya, untuk menerima rahmat, ya kan? Nah, pertanyaannya, apa beda rahmat dan kasih karunia katanya? Rahmat dan kasih karunia. Kasih karunia itu kan anugerah ya. Itu kan Yesus ya. Roh Hmm, Kudus itu yang dimaksud kalau kasih karunia. kalau rahmat, Kalau rahmat itu ya berkat Tuhan ya. Rahmat Tuhan. oh, rahmat itu Ya kata, sama aja. mm-mm, Terima roh Kudus. ya, Kenapa? sama, oke, ya, itu ya rahmat dan kasih karunia. Tapi kalau lagi lesu itu yang diperkatakan benar ayat itu, Bu. Lesu itu apa sih? Ya sebetulnya enggak. Lesu Ini itu, kalau dalam kebimbangan, dalam hmm, kondisi dalam kondisi bingung gitu ya. Mendapat pertolongan kita pada waktunya. Endingnya kalimatnya itu. Oke. Halo Ibu. Duh, Ibu terlempar keluar. Ternyata. Aduh, sebentar, sebentar ya. Kita menunggu. Kenapa kelempar keluar? Bentar. Hmm, ya, Ningrum coba hubungin lagi ya.
Kalau Oke. menghadapi Halo, Bu. ketakutan, ambil. Halo. Tiba-tiba Ibu ke lock out. Ya, Iya, kelempar keluar. tahu yang Halo, ini sudah sebentar. Oke, udah masuk lagi. Yap, ya. tadi, Jadi uh-uh. firman itu semua, cuman sekarang pilih. Mm-mm. Pas itu cari ayat untuk membangkitkan jiwamu, semangatmu. Ya. Kalau ketakutan, ya ambil firman-firman yang menjawab dan mengusir atau meneguhkan hati supaya ketakutan itu pergi ninggalin Mm. kita. Kalau lagi khawatir, ambil ayat-ayat yang lagi meneguhkan hati supaya kita tidak khawatir, gitu loh. Mm-mm. Ya, Ya, ya. oke. Oke, lanjut. Morning, Bu Elis. Morning nih, morning sih. Ah, Shalom, Bu. Apakah kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebetulnya boleh tidak masuk ke tempat-tempat sembayang, lenteng, atau tempat-tempat seperti itu, sekalipun di situ ada perayaan Natal? Saya pernah dapat masukan kalau cuma di depan nggak apa-apa, tapi jangan masuk ke dalam karena di situ banyak ilah-ilah lain. Mohon penjelasannya, Bu. Ya, gimana ya? Itu kan pilihan. Mm-mm, Pilihan kan mm-mm, masuk tujuannya untuk apa? Ada gunanya nggak? mm. Kalau Anda nggak punya kepentingan ya nggak usah masuk. Ya, Tapi kalau Anda punya kepentingan untuk mengurapin dan Anda yakin bahwa Tuhan beserta, di mana telapak kakimu berpijak, tempat itu kekuasaannya diserahkan kepadamu, ya melangkah aja. Cuman balik lagi lo ya, ada gunanya nggak? Ada manfaatnya nggak? Kalau nggak disuruh Tuhan ya jangan main-main. Misalnya gitu. ya. Tapi kita nggak boleh ketakutan. Kalau memang harus ya dipaksa harus lewat ke situ, ya jangan takut. Karena ada Tuhan yang besar yang menyertai kita, yang lebih besar dari ilah itu semua. Hmm, Tapi kalau ya, nggak dipaksa, ya ngapain kita masuk? Nggak ada gunanya buat kita kok. ya. Kecuali Anda kepengen tahu di dalam itu kayak apa. Mm-mm, Boleh, ya. ya, ya. Kepentingannya apa, keperluannya apa, itu memang eh apa? Memang sesuai dengan kehendak Tuhan atau enggak gitu kan ya. Iya. Misalnya saya dipanggil nih ke kelenteng. Saya mau nggak? Ya saya mau, saya datang. Mm, Apalagi saya di situ saya disuruh khotbah. Oh ya mm, mau, mm, saya datang, saya khotbah. Ngapain saya takut? Karena saya tahu Tuhan Immanuel dan Dia ya, yang menyertai aku lebih besar dari semua roh yang ada di dalam dunia. Ya aku ya, masuklah, terang kan harus bersinar di dalam kegelapan. yes, ya, Nangkep ya maksudnya ya. nangkep, ya Bu. Ya udah. Oke ya, jelas ya. Lanjut, lanjut. Tapi yang pasti harus yakin, betul ya Bu ya. Ya, Ya. ya. Jangan terus ada keraguan-raguan atau ada ketakutan. Jangan. Oke. Lanjut ya. Buat yang barusan WhatsApp, nanti ya. Ini ada yang sudah lebih-lebih dulu. Dibacain. Selamat pagi Ningrum, pagi Bu Elis. Pagi, mau tanya-tanya nih. Boleh. Terima kasih.
Bu, kata Bu Elis, kalau kita tidur siang di kasur, maka air air tubuh naik ke muka. Tapi kalau tidur malam kenapa tidak ya, Bu? Nah itu yang saya heran. Minggu Saya lalu Bu Elis kemarin juga bilang nanya. itu, iya saya udah bilang itu yang saya heran. Kenapa? Karena memang sistem metabolisme tubuh kita itu kan ada jadwalnya nih. Mhm. Jam 5 sampai jam 7 itu adalah proses pembuangan. Jam 7 sampai jam 9 itu adalah proses untuk mencerna. Nanti jam 9 sampai jam 11 itu waktunya detok pernafasan paru-paru. Jam 11 sampai jam 1 siang itu proses untuk apa? Itu ada terus. Terus yang sore itu detok apa? Itu terjadi semua. Oh, ginjal itu jam 3 sampai jam 5. Jam 5 sampai jam 7. Coba ikutin. Itu di YouTube itu ada itu. Iya. Di Google juga banyak. Proses detok. Iya. Makanya kalau itu jam 11 kita jam 10 tuh harus tidur Mhm. supaya jam 11 itu detok liver. Buang racun dari liver tuh jam 11 sampai jam 1 pagi. Ya. Oke. Jelas ya, semoga ini. Padahal itu orang tua kita zaman dulu nggak pernah tahu detok-detok Iya, itu. iya Jam betul. berapa kerjanya, jam berapa kerjanya nggak tahu. Iya. Ya, Mereka itu karena itu ada jam penyerapan, jam Mhm. apa itu. Ya kalau siang kan lagi waktunya bukan untuk istirahat, yang menikmati tidur. Itu tapi memang, orang tua tua itu kadang berdasarkan kebiasaan gitu ya, kadang diketok tularkan dengan kata jarene gitu, tapi ada tadi, eee, Ya. locally wisdom gitu ya, kearifan. Oke. Tapi coba praktekin, kalau yang tidur, ningrum, kalau yang Mhm. tidur siang ini aja ngomong jarine, praktekin. Nanti Mhm. kan beda dan memang saya sudah merhatiin Membuktikan. anak-anak Iya, saya. betul. Setiap kali yang susah gandani tidur siang tuh ya, Heeh, muka itu bengep semua. bener bener. Tapi aneh kalau pagi itu muka enggak bengep. Iya kalau pagi itu seger-seger aja. Tapi kalau tidur siang tuh loh, Masya Allah, nanti kalau sudah mau pergi sore gitu ya, wih muka iso tembek kabeh. Bener, Bener. Oke, itu eee, sudah dibuktikan. udah banyak buktinya dan kita juga bisa memperhatikan gitu kan. Orang nyebutnya orang nyebutnya muka bantal gitu ya, kalau sekarang istilahnya orang ngomongnya muka bantal, tapi padahal sebetulnya karena itu tidur siang gitu kan. Lanjut, Bu, berarti setelah kita makan minumnya cuman setengah gelas aja ya? Lalu kalau sering ngemil roti di luar jam makan itu sehat atau tidak? Ini kenapa jadi pertanyaannya Kalau di kesehatan? Gini, bukan saya nggak pernah bilang setengah gelas aja cukup loh ya. Mhm, Setelah makan, minum berapa teguk, satu mhm, dua teguk itu hanya untuk bersihin mulut supaya iya, sisa makanan tuh nggak ada di mulut. iya, Udah di mulut kita nggak baik. Nah nanti kalau sambil ngobrol, sambil cerita, sambil apa gitu ya, mhm, nanti minum dikit. Kayak iya, buah segala itu kita mesti minum supaya kalau buangan makannya sebelum makan ya. iya, Sebelum makan, nah kita makan buah dulu. Jadi terakhir itu kan makan. Makanan masakan ini kan bumbunya banyak. mhm, Kalau kalau kita nggak minum, satu bumbu semua banyak di lidah, mhm, gigi kita. Ya itu diminum aja buat umur untuk ya bersihin, udahlah untuk bersihin. Dah, setelah iya, itu nanti buat jalan dulu, dibuat apa gitu. Nah, setelah setengah jam gitu baru minum. Minum juga nggak harus bergluk-gluk satu gelas dihabisin. Karena iya, saya pernah pernah ngomong, orang minum itu yang paling tepat itu kalau minum beberapa teguk berhenti. mhm, Beberapa teguk berhenti. Karena kalau minumnya sekali banyak
satu, perut kita blending. Blending itu perut kita jadi gede kenceng gitu. Yang kedua, ginjal kita tidak membutuhkan air yang begitu banyak. Yang butuh air banyak itu adalah pembuluh darah kita. Ya, minum sedikit-sedikit tapi terus-menerus. Supaya air itu masuk ke pembuluh darah. Kalau kita minum sekali tenggak, satu gelas, satu botol, itu nanti akan masuk ke ginjal, ginjalnya kerja berat, dan Anda akan terus ke WC untuk buang air kecil, kebuang. Ya, yang kalau habis makan kita nggak boleh minum banyak supaya makanan kita dilumat dengan asam lambung kita. Terlebih dahulu. Ya, nanti kalau sudah terlumat gitu setengah jam, nah baru minum digelontor pakai air kayak siram gitu loh, kayak dikasih air disiram. Untuk mendorong dia ke proses selanjutnya. Proses, ya, oke. Ya. Nah, Nah, kalau nyemil itu bisa buat berguna untuk nemuin badan. Kalau nyemilnya buah, itu aja buah aja masih terhitung buah tertentu kita nggak boleh makan. Kayak pisang gitu tuh karena gulanya tinggi. Tinggi, betul. Kalau Anda sudah yang sama sekali nggak makan gula, dalam artian benar-benar yang minum juga udah tawar, udah nggak ini gitu ya. Mungkin asupan gula dari buah itu masih boleh gitu ya. Tapi kalau juga nggak boleh berlebihan. Tapi kalau misalnya Anda masih minum manis, gula, terus buahnya nyemilnya buah manis juga gitu ya. Itu jadinya Tapi lebih. tetap kalau kita ngurang gula ningrum, gula itu karena gini, kenapa orang-orang di Hongkong sana kalau masak itu rasanya ada manisnya. Saya pikir dikasih gula kayak orang Jawa di sini. Kalau masak dikepiuri gula siti. Gitu kan? Ternyata ketika saya di Hongkong, saya kenal koki. Kalau masak itu manisnya tuh bukan dari gula, tapi tebu. Tebu yang dibersihin kulitnya, terus dipotong-potong, cemplungin. Oh, jadi dia akan mengeluarkan rasa manis alami ya. Yes. Kalau tebu itu karena masih ada mineralnya, masih ada karbohidratnya, masih ada yang lainnya kan. Tapi kalau gula itu kan sudah glukos saja. Iya, betul. Cuman glukosa aja yang diserap udah murni itu. Nggak ada mineral, nggak ada karbohidratnya. Iya. Iya ya, tebu dimasukin ke masakan efeknya jadi manis ya. Oh enak banget ternyata. Iya, saya mulai niru. Heeh. Masak supaya masaknya enak cemplungi tebu kalau mau manis lo ya. Iya, 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 iya. Tidak Atau tahu mungkin orang Jawa, itu orang dulu Jawa wis biasa mantep kepiuri gula. dulu mungkin orang orang zaman dulu juga melakukan itu karena ya kalau misalnya ini balik lagi ya, ini kayak wisdom lokal lah ya, Ningrum memandangnya seperti itu. Orang tuh kalau pindahan rumah itu di depan itu ditanam tebu loh. Tujuannya mungkin sebetulnya untuk dipanen untuk dipakai kan. Nah, kalau itu enggak, itu tajul supaya manis rumah tanggamu. Ya, tapi kan kalau udah ditanam itu ya Bu, itu kan jadi banyak banget gitu loh. Nah itu kalau nggak dipakai kan, itu buat Ya masak kalau kali ya. dibuat masak aja. Nah Itu iya. lebih bagus potong Mm-mm. seberapa butuh, dikupas, cemplungin. Benar. Kalau masaknya manisnya alam loh. Iya betul, betul, betul. Yang enggak manis ngeletek tapi ya manis ada manisnya tetap enak gitu lah. Oh, oke, boleh dicoba. Tapi kalau cari tebu potongan juga susah. Tebu belinya pelonjoran kan. Terus dipotong-potong sendiri nih Rum. Iya betul. Dipotong-potong sendiri, dibersihin, dipotong-potong sendiri, disimpan. Oh iya, masukin ke Dikukus, kulkas. disimpan. Supaya kalau enggak nanti kesedot sama itu dinginnya almari es ya podowe garing wis ora ono Iya garing, rasane. betul, garing, betul. Sepol Ya. kan lama-lama dia keluar itunya. Lanjut, ini ini tanya jawab kesehatan ini. Bu, Bu mau tanya, kalau makan sayur setiap hari itu sehat atau tidak? Lalu minum kopi pahit setiap pagi itu sebetulnya bagus atau tidak?
Ini kenapa? Aku tanya dokter iki. Sayur, sayur itu kan kebutuhan tubuh serat ya. Tapi sorry, kalau Anda Ada tanya sama beberapa orang, mhm, sayur itu banyak karbohidratnya juga. iya Tapi betul. harus tetap, kan kita bukan yang mau diet gula, Iya bukan yang mau diet apa diet karbohidrat. iya Jadi kalau menurut saya sayur itu bagus. Pokoknya gini, makanlah secukupnya. iya. Kalau Anda mau kembali ngikutin nurut Alkitab yang benar sehat, ya makanya biji. Manusia itu makan sayur ketika manusia jatuh dalam dosa. Baru makan sayur. Hmm, ya. Setelah itu baru makan daging sapi binatang. Setelah Maka kalau Nuh. lihat ya setelah Nuh, setelah zamannya Nuh itu kita baru tahu Ya, bahwa kenapa binatang yang dibawa itu yang haram dan yang halal. sama yang halal. Yang haram itu cuma satu pasang, kalau yang Halal haram, dua pasang. yang harum halal itu Dua, dua dua pasang. pasang. Ya. Ya. Jadi kalau kembali mau makan sehat benar ya makannya biji-bijian. Biji bunga matahari, biji selasih, yang model gitu-gitu. Oh, oh model-model kayak chia seed, itu gitu Ya, ya. diasit, yo. Terus Biji bunga kayak biji, matahari. nah, biji Kuaci, nongko kuaci. enak loh. Kuaci itu nah itu sehat. Kuaci itu sehat. Tapi kalau cari yang kadar garamnya terendah ya aja. Loh itu kalau lo makane kuaci niku aja sing dikei garam. Yang tawar itu loh anyep itu loh. Ada kok banyak sekarang biji-bijian Banyak. muesli. Iya. Itu kalau di luar negeri ya, Mm-mm, waktu saya ke Kanada ya atau kemana ya, itu mm-mm. ada satu toko punyanya orang Yahudi khusus Biji. biji-bijian. Oh, Jualan semua biji. Dari mau biji apa aja ada. Nah itu makanan cemilan nih orang-orang Yahudi itu kayak gitu. iya. Di perjanjian lama itu ada kan, mereka mencampurkan beberapa macam biji terus dibikin menjadi roti apa gitu namanya. Betul ya, Bu ya? Betul. Nah, itu dia biji. Oke. Ya tuh makan biji-bijian. Khusus loh itu satu gedung gede banget. Iya, Bu. Wih, enak ya. Iya. Nggak bayanginnya enak itu. Oke, lanjut. Tapi kalau udah makan biji gitu nggak makan nasi. Orang Indonesia banget tanyanya nasi. Kenyang nih Rum. Iya, benar benar benar. Pasti kenyang. Kopi pahit. Nah ini kopi pahit setiap pagi. Hmm. Itu bagus sebetulnya untuk jantung. Oh, harus Cuman pagi. harus pagi. Terus itu untuk juga bersihin kolon, untuk bersihin ke usus. Oh, oke. Ya. Tapi ada yang mengkaitkan asam lambung gitu. Iya, Ya tanpa nggak gula loh ya. tanpa gula. Oke, tanpa gula. Lalu, Bu sebetulnya lebih sehat bangun pagi jam 4 pagi atau bangun agak siang jam 6 dan atau jam 7. Kalau saya itu tergantung kebutuhan gitu. Saya juga tergantung kebutuhan dan saya tergantung gini, istirahatku sudah cukup apa belum. Kalau saya baru jam 12 tidur, jam gitu ya. Nah, kalau jam 3 sudah bangun lagi itu kalau nggak dibangunin Roh Kudus ya tetap ngantuk. Tapi kalau Roh Kudus yang bangunin langsung bunder matanya. Nanti habis Sumpah. itu nah wis kayak tidur lagi. Kalau kayak saya yang masih ada anak yang harus berangkat pagi, bangun jam 7 ya telat anaknya. Iya, betul, nggak bisa kan. Gak bisa kan? Sesuai Tetap dengan kebutuhan lah. tetap harus harus jam 7 mereka sudah berangkat berarti saya harus siapin misalnya masak dulu apa dulu jam berapa gitu. Nah, itu tergantung kebutuhan sebetulnya. Cuman memang
Kalau dikatakan pagi gitu ya. Makanya kita yang mengatur atau memanajemennya sendiri gitu. Lanjut. Bu, kalau saya memberi perpuluhan dengan motivasi supaya Tuhan membuka tingkap-tingkap langit itu salah atau tidak? Ya, dibilang salah, dia salah. Dia enggak salah, iya enggak. Karena orang bekerja semua selalu ada motivasinya. Ya. Melakukan segala sesuatu tetap ada motivasinya. Itu kan. Hmm. Mm-mm. Kalau saya ganti motivasinya, yang penting aku taat aja lah sama Tuhan. Gitu aja lah. Perkara Tuhan mau buka tingkap-tingkap langit apa enggak, aku percaya itu Tuhan bisa lakukan. Tapi aku cuman memikirkan gini, ya aku kasih 10%, aku udah dapat 100%, yang 10 diminta Tuhan, aku sudah boleh pakai yang 90%, aku sudah bersyukur. Saya cara berpikir saya begitu, Ya. dan hati saya bersyukurnya begitu. Wong aku ki ya dikei modal ya teko Tuhan, dikasih tangan, kaki, dikasih otak, dikasih suara yang bisa buat ngomong, buat mikir, dan bisa kerja untuk menghasilkan. Itu semua kan sudah berkat Tuhan yang harus saya syukuri. Jadi kalau saya rajin bekerja dan belajar taat mengembalikan dengan setia haknya Tuhan, itu saya belajar perkara kecil dan saya percaya perkara-perkara besar akan Tuhan serahkan buat saya. Amen. Gitu aja. Ya, memikirkannya seperti itu. Oke, lanjut. Bu, bagaimana cara untuk hidup dengan iman, bukan dengan perasaan? Soalnya kalau cewek kan mainnya di perasaan. Langkah-langkahnya gimana, Bu, untuk tidak main perasaan tapi pakai iman? Iman timbul dari apa? Pendengaran. Pendengaran akan apa? Firman Kristus. Ya wis. Hidup pakai perasaan, baca firman, renungkan, perkatakan. Ya. Jadi ketika punya masalah, pasti yang keluar firman. Nah, sudah ikuti. Kalau lagi dimaki orang gitu, enggak salah ini, enggak ngapa-ngapa nih kita dimaki-maki. Nah, udah. Nanti firman itu yang kita renungan, yang kita perkatakan, yang kita pikirin itu, nanti dia akan keluar sendiri. Nah, begitu keluar ya udah jalanin. Ya. Itu berjalan dengan iman. Yes. Berjalan dengan iman. Ya. Ya itu tadi di awal Bu Welis juga sampaikan latihannya atau prosesnya step by step pelan-pelan, nggak yang langsung jebret gitu ya, baru baca firman langsung gitu ya. Tapi ada latihannya terus menerus dilakukan. Tuh ya. Lanjut. Ini balik lagi. Ada pertanyaan, Bu, makan buah sebelum atau sesudah makan? Sebelum. Tadi udah di awal. Hmm. Sebelum. Lanjutnya Amsal 12 ayat 11. Amsal 12 ayat 11. Amsal Ah, 12 ayat 11 it, itu artinya apa ya, Bu? Kenapa harta yang cepat diperoleh cepat berkurang? Amsal ya. 12 ayat 11. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia tidak berakal budi. Ini bener kah? Amsal 12 ayat 11. Bener. Ayat atau 10 atau 11-nya. Hmm, Teliti enggak? 11-nya siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia tidak berakal budi. Oh, 11. Itu 11, 12. 12-nya orang fasik mengingini jalan orang jahat, tetapi akar orang benar mendatangkan hasil. Ini yang Enggak. mana ya ayatnya ya? Bingung Yang kok. 10, yang 10. Ayat yang 10-nya orang benar memperhatikan hidup hewannya, tetapi belas kasihan orang fasik itu Oh, kejam. ya enggak. Ini Enggak. mungkin pakai bacanya pakai terjemahan itu loh, yang mudah dibaca kali. Oh mungkin ya.
Ini harta yang cepat diperoleh cepat berkurang. Kenapa harta yang cepat diperoleh cepat berkurang? Itu ayatnya yang mana? Sebentar. Harta. Gini aja deh, kasih kasih penjelasan dulu deh. Coba nanti. Oh, Amsal 13 ayat 11. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Itu. Iya. Orang yang mengumpulkan kekayaan atau harta dengan cepat biasanya Mm-mm. caranya ngumpulinnya. Oke, ya ya. Kalau orang kerja normal biasa pasti dapatnya sedikit, 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 lama-lama jadi bukit. Mm-mm. Kalau ini cepat sekali ngumpulinnya dengan gampang sekali, ya akan cepat berkurang. Karena nanti akan gini loh ningrum kayak gini. Wong nak golek duit gampang iku yo. Buang iki yo gampang nih ningrum. Jadi Mm, kayak orang tidak menghargai gitu loh ningrum. ya. Ngajeni. Sedangkan kita kalau yang nyari duitnya susah gitu ya, kan kita bisa lebih kalau memakai itu nggak asal-asalan, Ada mau penuh mikir gitu. pertimbangan. Ini beli ini perlu nggak ya? Hmm. Ini beli ini tuh perlu ya? Nggak ya? Dengan harga segini ini worth it nggak ya? Mm-mm. Begitu. Ya. Kalau uangnya dari hasil yang sedikit-sedikit dan nggak mudah didapat, pasti akan mikir balik. Ah, daripada dibuat beli baju tadi ini gombal, Mm. mendingan pakai pakai baju bekas gini pun, wong siapa ya rapopo Yes. lah, Betul. gitu loh. Cara berpikirnya kan gitu. Ya. Ini sepatu ngapain aku beli sepatu lagi ya? Sepatuku aja masih banyak, Ya. masih bisa dipakai. Beli pun nanti kalau nggak dipakai ya lama-lama gogrok, rontok semua, rusak. Mm. Cara berpikirnya yang jadi lebih hati-hati, lebih penuh pertimbangan dibandingin orang yang dapatnya gampang. Ya. Itu ya. Sebenarnya seperti itu. Lanjut, Amsal 12 ayat Amsal 12. Ini Amsal 13 sebetulnya ya. Amsal 13 ayat 23. Huma orang miskin menghasilkan banyak makanan, tetapi ada yang lenyap karena tidak ada keadilan. Huma itu yang dimaksud huma itu apa, Bu? Coba lihat di kamus. Oh iya iya iya, benar benar benar. Benar. Di belakang sendiri tuh ya Gus Yusayuli sebelum itu tuh ada kamus. Kamusnya huma. Nggak ada di kamus. Enggak, Ada kali. Huma. atau tanah yang Oh, digarap hingga kembali menjadi hutan. Huma orang apa tadi? miskin. Huma orang miskin. Huma berarti ladang. Huma itu Ladang. ladang nih. Hmm, Ladang. iya ladang. Huma orang miskin menghasilkan banyak makanan. Ladang orang miskin Menghasilkan. banyak makanan. Oh iya. Ya kan Karena kalau ladangnya itu rumahnya itu digarap. ya Kanan dikerjakan. kirinya digarap. Ditanduri serai, ditanduri Mm-mm. apa singkong, ditanduri buah apa. Iya, Jadi ladang ladang. miskin itu pasti pasti nggak terbengkalai, pasti nggak nganggur, pasti Iya, digarap. Maka banyak makanan. iya. Lanjut. Bu, ini lirik lagi. Lagu lama yang liriknya ya Tuhanku percaya, aku percaya. Betul kan lagunya? Lewati lembah air mata aku percaya. Hmm. Firmanmu ya dan amin aku percaya. Yes. Hmm. Kemenangan sudah kau jamin aku percaya. Terus apa? Kalau Bu Elis yang nyanyi ada yang diubah enggak? Enggak, Enggak. Itu sudah benar. benar dong, coba koreksi bersama. Ya. Ya Tuhanku percaya.
Aku Aku percaya percaya lewat lewati lembah lembah air mata, aku aku percaya percaya firman-Mu. Tuhanmu ya dan amin. Aku percaya kemenangan sudah Sudah kau. amin. Aku percaya. Yo api. Ini ya, ini tuh kalau kita lagi ada dalam fase yang ini nyanyi lagu ini tuh bener-bener kayak yang aduh gitu ya. Kita mungkin kan pada saat kita ragu apa di lagu ini kita dipaksa untuk ngomong aku percaya Tuhan gitu. Bener. Iya kan Bu? Iya. Ini percaya loh. Walaupun aku melewati lembah air mata. Aku tetap percaya loh. Iya. Firmanmu itu ya dan Iya, dan amin. Ini lagu keren banget menurut saya. keren, keren banget. Tuh. Ya firmanmu. Walaupun kita lagi dalam kondisi nggak bagus. Tapi kita tetap percaya firmanmu tuh ya dan amin. Loh kita dahsyat. Maka kemenangan. Kalau Sudah. kita tetap percaya kepada firman, Ya, kemenangan itu pasti terjadi. ya, Sudah jadi jaminan. ya. Yang menjamin itu Tuhan loh. Kemenangan sudah kau jamin. Tuh. Iya, karena apa? Ya karena firman itu. Ya, Karena kita percaya sama firman yang ya dan amin. Langit dan bumi akan lenyap, tapi firmanmu akan tetap tinggal. so, Loh, ini keren banget ini lagu. Ini lagu lama tapi keren ini, bobotnya keren. bagus juga. Betul. Lanjut ya. Bu, saya sering mimpi bertemu emak saya yang sudah meninggal. Itu sebetulnya yang saya temuin benar-benar emak saya atau bukan ya, Bu? Dan kenapa saya sering mimpi beliau? Ini kita pernah loh nih, Rum. Ya kan, ini ikatan jiwa yang jahat itu yang Iya, harus diputuskan. iya, iya. Ini pernah kita jawab. Ini Ya, hanya ikatan jiwa yang jahat karena Anda punya kesan ya. terhadap hubungan dekat dan kesan yang baik terhadap nenek. Jadi ada ikatan jiwa. Berdoa diputuskan ikatan jiwa. Putus dalam nama Yesus. Ya. Ya. Oke, ini pertanyaan yang menarik sih, Bu. Ada pertanyaan ini, saya waktu baca ini agak sedikit mikir, iya ya, ini. Kalau kita, Bu, kalau kita punya pekarangan rumah yang masih luas, misal ada keluarga yang meninggal, kita kubur di pekarangan rumah, boleh nggak sih, Bu? Daripada beli tanah kuburan kan sekarang mahal banget. Ya, kalau zaman dulu boleh, tapi zaman sekarang kita nggak ngerti peraturannya gimana. Kalaupun boleh, ini persoalannya tetangganya tuh mengizinkan atau enggak gitu. Nah, Ya, itu mengizinkan nggak? nah, Yang kedua, menimbulkan ketakutan buat tetangga nggak? nah itu. Sebetulnya itu salah satu bisa buat pupuk pohon-pohon di rumah kita Iya, jadi subur benar, loh. benar. Ini Karena mama itu, kok mama, orang tua mami, mami angkat saya yang barusan meninggal di mm-mm, Papua, mm-mm, ya, mm-mm. dia dikuburnya di halaman rumah, Oh, di di depan. halaman rumah, dan itu orang-orang Papua mengizinkan. Iya, 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 iya. Ya, dikasih di belakang sana ya, kira-kira jalan berapa ratus meter ke belakang ke kebun sana. Mm-mm, Nah, dibuat di situ, mm. ningrum. Oke. Nah, itu kan tadi pertama pertama aturannya bagaimana gitu ya. Karena Nah, kalau di kota itu ada aturan tentang tata ruang pemukiman gitu kan. betul. Ya. Kalau di Papua tuh budaya dan adatnya masih seperti itu. Iya, Di betul. Manado juga loh, Iya, dikasih di atas pohon gitu aja. betul. Lalu pertimbangan yang kedua adalah izin dari lingkungan sekitar bagaimana. Karena Betul. di Kota Semarang aja ada tanah yang dibebaskan mau buat jadi pemakaman, aja Iya, izinnya aja susah. iya. Dan nanti kena kasus pembunuhan enggak? Takutnya kan zaman sekarang begini di nganu sendiri Ya, mati dibunuh betul. atau dikubur dewi di dalam Nah, rumah itu kan medeni menakutkan itu betul. Jadi menghindari itulah.
ada keberatan-keberatan atau tidak gitu ya. Keberatan ini cenderung lebih kepada keberatan sosial sih sebetulnya. Ningrum, Ya, pendeta-pendeta di mm-mm. gereja di luar negeri itu banyak yang dikubur di dalam gereja. Iya, Bukan di dalam gereja deh, di yes, halaman betul. gereja. Itu Iya, banyak. Masih di luar negeri masih banyak. iya. Jadi Karena biasanya gereja itu satu komplek dengan pemakaman. ya, karena gini, bedanya gini. Karena Mm, kita mikir kalau kita orang percaya, mm, alah mau mati, cuma nanem Iya, badani. iya, Tapi kalau orang kejawen kan lain. Orang-orang di tempat yang animis kan masih percaya itu masih hidup, mm, masih bisa. Nah itu yang marake Roma jadi serem. iya, Kalau di barat sana ya, di Eropa, di Amerika, mm, ya ndak serem-serem mau gerejone ya tetep wae biasa. iya, betul. Suasananya ya ndak serem, tapi kalau di Indonesia serem loh. Di luar itu mau ke pemakaman malam hari juga tetap aja terang benderang gitu. Karena di kuburannya ya dibuat bagus dan Ya, betul. dalam pengertiannya lagi, alah wong sudah mati cuma nanam tubuh tok. Iya. Nggak ada roh apa-apa di situ. Nah ini yang buat beda. Nah, Yang di beda itu karena percaya spiritnya itu loh. yes, basicnya adalah karena percayanya tadi. Apa ya kalau orang ngomong imannya dia gitu. Iya, iya, iya. Imannya mereka atau imannya orang di sekeliling kita tuh memandangnya seperti apa. Nah, itu yang seringkali menjadi keberatan-keberatan seperti itu. Kalau memang dibilang kayak gitu, kalau memang diizinkan ya nggak apa-apa kan itu tanah-tanah kita misalnya udah diizinkan dan nggak ada keberatan ya nggak masalah sebetulnya, Mm-mm. ya kan? Em, Iya. ada di mana ya? Ada tanah dibuka itu memang dibuka buat pemakaman sebetulnya karena memang keluarga gitu ya yang mau memakamkan di situ itu aja dapat izin dari tetangga atau lingkungan sekitarnya juga sedikit susah gitu ya. Iya, Apalagi betul. itu di rumah gitu, Nggak diizinkan loh. nggak diizinkan. Terus ini yang punya pemerintah sendiri gitu ya, lingkungan sekitarnya Mm-mm. nggak mengizinkan juga gitu. Ada Iya, beberapa iya. kasus yang seperti itu. Jadi ini Mm-mm. yang menjadi pertimbangan. Lanjut ya. Bu, kalau saya berdoa minta umur yang panjang, itu salah atau tidak sih, Bu? Ya enggak toh ya, kenapa? Tambahi, jangan cuma umur panjang toh. Lanjut usia sehat, kuat. Panjang umur nak loro-loronan gawe apa? Boleh panjang umur, bahagia lagi. Ya, Ya, betul. itu tuh loh. Anak hormat orang tua dia akan panjang umur dan bahagia. Nah itu, nah enggak, kalau panjang umur nggak bahagia jangan mau. Ya, ya. Lanjut panjang umur, lanjut usia tadi gitu ya, bahagia, Iya. bermanfaat, Nah, berdampak. nah, saya kemarin saya bilang saya ketemu profesor Mm-mm. umur 90 tahun masih kuliah. Hmm? Tapi luar biasa lah. Nak kayak gini memang panjang umur ya ora apa-apa. Jalan itu misi semerintil, gagah, misi ndak tunuk-tunuk loh, nggak dituntun, ndak tunak-tunuk loh. Oh ya, Motone sih, wah isi puadang ningrum. Wah keren banget. Nah, nak kayak gini panjang umur ya oke. oke, benar, benar, benar. Berguna, berguna. Benar. Dia berguna. Iya, tapi Dia kalau pernah jadi apa duta besar di Prancis. Dia hmm, pernah apa ya? Pokoknya dia di dunia pendidikan dia berperan, mm-mm, bisa punya keputusan. Nah itu boleh tuh. iya. Itu bermanfaat, berdampak, berguna gitu ya. Jadi Ya. umur panjangnya itu nggak sia-sia. Oke, ini sudah 10.31. Luar biasa. Tak terasa kita ini kalau sudah ngobrol dengan Ningrum. Bukan karena ngobrol dengan Ningrum, karena pertanyaannya pendengar loh Bu yang nggak habis-habis. Yo, makanya kan Ningrum yang bacain. Gitu. Dan Ningrum itu partner ngomong yang bagus.
luar biasa. Dasarnya cerewet tadi ya. Kalau Di- belum tentu orang cerewet itu bisa punya ide kayak kamu juga, belum tentu. Jadi kita Oh, ngobrol disambung, sambung, sambung gitu. ini nih Agi, koyo ning ini. Apa? Jenenge gayung bersambut. Gak Itu bisa. buntut. Kita kalau ketemu ngobrol kadang-kadang sampai dibatasin, udah jangan ngobrol nih, jangan ngobrol, ketemu aja, saya aja. Kalau ngomong nggak selesai-selesai ya Bu. Iya makanya. Ini Oke, seru sih. jadi seru. Baik, pertanyaan yang lain kita jawab minggu depan ya, karena memang ini jamnya udah habis 10.32, kita lewat dari jam yang seharusnya. Jadi Iya. yang baru-baru kirimkan WhatsApp ditunggu di minggu yang akan datang gitu ya. Atau kalau kelewatan aku nggak bisa dengerin pada hari itu, dilihat di rekamannya boleh. Oke, ya Bu, seperti biasa pesan buat pendengar. PR-nya apalagi hari ini? Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus itu setia. Dia selalu ada buat kita, menemani kita dalam suka dan duka. Sebab itu saya kasih PR minggu ini. Ayo ajak dia ngobrol. Mm-mm. Ya, Tanyakan segala keputusan kita kepada dia. ya, Nanti kita akan ngelihat jawaban-jawaban Tuhan itu keren banget buat kita. Apa yang bahkan yang kita nggak pernah pikirkan dan yang kita nggak pernah doain itu ya, itu yang terjadi. ya, Ya, coba mulai bertanya gitu. ya, Tanya Tuhan gimana? Iya ya. Kadang-kadang itu orang menganggap itu benar, tapi sebetulnya nggak benar. Tapi kalau Tuhan yang jawab itu benar, nih Rum. ya, Satu betul. kali Mm-mm. ada orang yang bilang gini sama saya, ya kalau pegawainya ibu yang itu Mm-mm. nurutnya cuma sama ibu, nurutnya cuma sama ibu. Mm. Tadinya terdengarnya kayaknya aneh ya, Iya. tapi ketika saya mandi itu tiba-tiba Roh Kudus ngomong gini, lu sing bener yo iku pegawaimu, yo kudune nurutnya mbek kowe rak nurut mbek wong seje. Bener, bener. Iya kan Ingrum? Iya, Kalau iya. sampai kita punya karyawan Mm-mm. lebih nurut ke orang luar, wih, gimana kita? Mm-mm. Betul nggak? Iya, betul. Ya. Nah Iya. ini kadang-kadang kita dengar kata-kata orang di sekitar kita, Mm-mm. kita harus waspada. Jangan kepancing. Iya. Jangan langsung ambil kesimpulan. Lebih baik diem. Mm-mm. Nanti ya kasih kesempatan Roh Kudus ngomong. Roh Kudus tuh bisa ngomongin kita keren loh. Saya Iya. bilang iya ya. Emang yang betul ya karyawan kita ya harusnya nurutnya Nurutnya. sama kita. Iya. Bukan sama nurut orang lain. Nah Iya. kalau nurut sama orang lain kan dia diperintah orang lain malah nurut. Ngatur kita kan. Iya. Nah itu ya. Iya. Libatkan Roh Kudus yang ada dalam diri kita itu setia. Dia setia menjawab kita. Dia setia menemani kita dalam suka dan duka. Ngadepi masalah apapun. Dia tetap setia. Iya. Menyertai kita sampai akhir zaman. Amin. Itu sebabnya berpegang kepada pengakuan tentang iman kita. Karena Yesus yang menjanjikan adalah setia. Amin. Amin. 10:23. Tuhan berkati. Tuhan berkati Ibu. Terima kasih buat hari ini. Ketemu minggu depan. Ya, dan terima kasih buat Anda, Good News Family yang sudah bersama dengan Ningrum di pagi hari ini dalam Sabar Hamenja. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, sekali lagi minggu depan ya, untuk kita jawab pertanyaannya. Oke, berharap apa yang dihadirkan jadi berkat dan bermanfaat. Sampai jumpa.